Tapi kalau menurut Anda dari ketiga juri MasterChef selama Anda kompetisi, Waduh. siapa menurut Anda yang paling, kalau dia lagi komen tuh Anda dalam hati kayak, anjir lu sok tahu lu gitu. Oke, kembali ke konklusi. Kalau menurut Lord Adi sendiri, MasterChef cukup adil nggak penjuriannya? Selamat datang kembali di konten Tahan Sabar bersama saya Tretan Muslim, dan kali ini bersama orang yang sedang ditunggu-tunggu statementnya, terutama soal yang lagi rame, apalagi kalau bukan masak-masak MasterChef. Ini dia, Lord Adi. Tepuk tangan dong. Saya kemarin nonton ulang MasterChef. Anda masaknya memang sangat-sangat unik sih. Dan itu bikin sampai Chef Juna, sampai Chef Arnold itu pada, ini strateginya apa nih orang? Strategi. Anda sebenarnya punya strategi nggak? Apa Anda juga ngarang juga? Maksudnya orang tuh di peserta lain tuh, ini strateginya apa? Ada Brian dan lain-lain tuh pada bingung. Bahkan Chef Juna juga, ini strateginya apa nih? Adi. Anda punya strategi apa sebenarnya? Anda jalan aja sebenarnya waktu kompetisi? Iya, memang nggak ada strategi sih. Ibaratnya gini ya, kita tuh seseorang yang udah masuk ke lubang buaya ya. Lubang buaya. Jadi ya harapannya supaya keluar aja. Oh. Nah, jadi gimana caranya ya gitu. Nah, nggak ada strategi bunuh buaya ini dulu atau lompat kepada buaya ini, enggak. Oh, nggak mikir Ya nggak mungkin ya, kan udah berada di lubang buaya. Iya, maksudnya jadi beneran ya udah apa yang di masa waktu itu ya saat itu juga ya. Benar. Nggak ada strategi, wah akan kusingkirkan gini. Nggak ada ya. Oke. Nggak ada niat juga kan. Nggak ada niat juga ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Ini adalah bebek caro. Kita ambil sambelnya dulu. Kita nanti ada tingkatannya, ini sambal yang tidak terlalu pedas. Jadi bebek ini diapain nih? Digoreng aja. Begitu aja. Digoreng aja. Nggak mau pakai nasi nih. Lagi. Oke. Lagi diet ya? Enggak juga. Nah. Aku nonton dia tuh cara ngomongnya lucu banget. Karena Bang Adi ini lama di Malaysia ya? Iya, jadi saya tuh kayaknya ibarat gimana ya. Susah juga diceritakan. Sedih apa susah maksudnya? Ya susah diceritakan sih gimana ya. Jadi kita tuh lahir di Indonesia, kemudian dibesarkan di Malaysia. Oh, SD berarti di sana? Sejak TK. Sejak TK di sana? Iya, jadi TK mulai di situ kan. Ngomong orang Malaysia atu gitu semua berarti? Atuh. Kayak ini Upin Ipin, maksudnya cara ngomongnya begitu semua bagaimana Ya, tuh? kalau orang, iya majority. Oh. Ya, saya suka makan ini. Pakcik. Bahasa dia, kan itu bahasa Melayu tuh. Pakcik. Nah, pakcik itu kan ya om lah. Oke. Jadi kalau bahasa Malaysia itu A-nya itu ditukar kepada I. Ya. Oh ya. Saya suka. Saya suka batik. Saya suka. Ya betul. Saya suka batik. Lama di Malaysia, rendang itu aslinya. Anda ingat lah? Nah, kalau masalah rendang tuh saya yakin rendang tuh memang dari Malaysia. Salah. Kembali ya. Rendang itu memang aslinya Indonesia. Oke. Nah, karena dalam sejarah Malaysia kita belajar itu di Form 5, Form 3. Ya. Nah, maksudnya dari SD, SMA, SMP ya. Ya. Asal usul Malaysia itu dari Indonesia. Oh, asal usulnya justru dari Indonesia. Ya, yang buka pertama sekali Malaysia itu adalah Parameswara. Itu dari kerajaan Sriwijaya. Oh, ini sejarah ya. Yakin ya? Kemudian Aceh, kemudian masuklah Majapahit, kerajaan berarti Banten semua. Pokoknya intinya Malaysia itu nggak ada pribuminya. Oh, orang Malaysia asli itu nggak ada ya? Nggak ada. Yakin ya Anda orang Malaysia? Yakin, saya yakin 100%. Nah, bahkan orang Cina yang datang ke Malaysia itu ada pedagang dari Cina, begitu juga India. Ya. Nah, jadi Malaysia itu memang nggak ada penduduk aslinya. Oke, berarti kalau gitu sambil kita akan nge-react video, kita silakan Bang Adi, ini ada. Tenang orang Malaysia. tenang aja. Kayak si siapa? Gibran.
Boleh, ini ada. Ini Ini bebek kalau cerok mau, ya. kalau mau paha boleh itu. Oke, Ya, kita coba. boleh. Oke. Ini sirisan digoreng aja. Digoreng aja, direbus dulu sih. Direbus dulu kan. Kalau mau resepnya nanti saya WhatsApp. Enggak, kalau digoreng aja ya nggak mungkin lah. Dia Nggak bisa lembut ya. Nah. Pedas. Lumayan sih. Tapi ini masih level 1. Enak juga bro. Ah, nggak makan bebek. Tapi bebeknya nggak ada rasa ini ya. Nggak bau bebek. Rasa bebeknya lagi ya. Kok bisa ya? Kita kasih Royco ayam biasanya. Jadi dia hilang. Seharusnya dia ada rasa-rasa bebek dikit ya. Kan ada orang yang alergi. Trauma dengan bebek, misalnya ada yang nggak suka bau bebek gitu. Gitu. Enggak, itu hamisnya bebek. Apa? Oh, amisnya bebek. Ya makanya itu dihilangin. Tapi ada rasa bebek gitu. Oh, ini nggak ada. Bukan rasa hamis, rasa bebek. Ini rasa bebek juga nggak ada. Iya, nggak ada. Apa berarti ini? Kaget saya. Maksudnya kalau ditutup mata ya orang nggak tahu ini bebek atau ayam. Oh. Oke, nanti akan saya. Tapi rasanya berbeda dari ayam kan. Iya. Oke, lanjut kita akan react video nih. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan diakses. Roti jala Mak Limah biadab. Lalu dicicil. Apa itu bahasa Malaysia ya? Apa masalah? Ini masalah. Betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak menyesal? Izinkan saya. Izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini. Belum lagi. Apa masalah dia? Makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Okey. Jadi dia ini awal lucu sih. Ini namanya aneh ya? Roti jala. Ini tadi apa namanya? Roti jalal biadab. Itu bahasa Malaysia ya? Mak Limah biadab apa tuh maksudnya? Tadi Mak Limah itu ada satu film di Malaysia itu, film apa ya? Kayak film-film hantu gitu lah. Jadi Mak Limah itu jadi hantu. Oh. Ini Mak Limah tuh yang diceritakan. Mak Limah biadab roti gitu ya? jala Mak Limah biadab. Oh, oke. Biadab tuh kan kayak kurang ajar ya. Kurang ajar. Oke, lanjut video selanjutnya. Kuah lezat tradisional anti teknologi. Ini dia kuah lezat yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu kesehatan diaduk-aduk menggunakan tangan. Ini sepertinya udah jadi dan langsung dibagikan piring-piring besi kerajaan. Ayo silahkan mengantri, kalian tidak usah khawatir, ini makanan enak, lezat dan bergizi. Ayo antrian selanjutnya nomor 4900. Supaya semuanya tercampur rata diudek menggunakan kayu spesial. Ini dia udah siap disajikan. Bunder-bunder seperti kerupuk kemudian dimasukkan kuah lalu disajikan kepada kalian. Ini India ini nggak ada Silahkan centong bro. dicoba. Nggak ada Lanjut ke centong. versi serius. Sendok sup Jadi nggak ada di ini India. namanya Panipuri. Ini panipuri. Jadi panipuri ini kan dia gabungan. Dia gini, dia apa ya? Kayak jus air ya. Ya. Nah, jadi dia jus air, tapi dia Jus makannya air. ya jus kan air. Jus kan air. Jus kan air. Enggak, maksudnya jus lemon, dia lemon juice gitu yang Ya. segar. Nah, dicampur dengan spice India kayak apa? India kan paling suka apa ya? Lupa spice apa? Astaga. Ya yang merah-merah itu ya? Bukan kari, bukan Yang kuning, kari. kuning. Kok bisa lupa ya? Astaga. Oh, masala. Garam masala. Iya. Jadi garam masala ini dicampur situ. Nah, jadi dia pakai panipuri. Panipuri itu si kerupuk itu. Oh, panipuri itu kerupuk itu. Nah, kerupuknya bulat Ya, kan. ya. Nah, kemudian diisi dengan mashed potato. Oh, itu ada mashed potato ya. Dan Mashed potato. emang di sana tuh nggak ada centong kayak nggak ada sendok Bukan, kuah. itu bisa dibikin pakai centong, tapi rasanya beda. Jadi harus Harus pakai tangan.
Di dalam. Nah, iya. Karena di tangannya ada bumbunya kayaknya. Iya, iya. Jadi kan, contoh kita bikin Caesar salad ya. Ya. Kita pakai centong. Ya, benar. Beda, tapi kalau kita pakai tangan beda. Kan? Iya, kalau Caesar salad tahu, tapi kan dia cuci tangan juga dulu. Nah, itu kan. Ya dia cuci tangan tadi, kan nggak kelihatan tadi. Mana cuci tangan di kuahnya juga dia. Cuci tangan di dalam ya kan. Karena dia biasa di centong ini 2 lapis. 2 lapis gimana tuh maksudnya? Ya di atas kuah, di atas tuh air bersih aja. Di bawahnya. Gak percaya, coba lihat lagi sekali. Enggak ada video aslinya ya. Gak ada. Maksudnya di dalamnya ada air. Nggak, itu nggak masuk akal. Kita ganti sambal selanjutnya dulu. Ini karena ini nggak terlalu pedas ya. Tapi enak. Enak ya sambal bawang ya. Ini sambal mangga. Aceh. Madura ini. Madura sama mangga. Madura ada. Nggak di Aceh doang. Emang di Aceh sambal mangga? Sama ganja nama dia kan. Oh iya, sambal ganja. Iya, memang sambal ganja kan. itu sama mangga. Tapi tidak benar-benar ada ganjanya. Ada. Enggak betul, yang asli ini memang benar. Ada ganjanya. Ya, jadi orang Aceh itu makan ganja itu untuk urap kan. Oke, lanjut. Ini adalah sambal mangga. Oh, ini lebih manis ya. Dia kayak tamu terus coba-cobain makanan nih. Lagi ngonten nih, Adi. Tapi ini kok lebih manis ya? Iya kan ada mangganya. Nggak, seharusnya levelnya lebih bawah dong. Nggak, ini adu pedes. Itu nggak terlalu pedes, ini lumayan pedes harusnya. Iya, maksudnya ini di bawah. Oh, nggak pedes. Lebih Sebelum pedes yang tadi itu. Oh, oke. Sorry Bang. Sorry. Ini gimana bikin adjustment level kepedasan ya? Langsung deh orang konten udah Enggak, dikritik. serius. Kita kan sebagai chef ya, kita Ya. Harusnya tadi yang lebih pedas. ya yang tadi lebih pedas. Kalau ini udah sweet jadinya. Udah sweet ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Hah? Nah. Pindah benar. Itu nasi ya? Itu apa? Bukan nasi itu. Kayak ini kerupuk-kerupuk gitu ya. Nasi itu. Ini apa? Oh, ya. Dia beras Kayak kerupuk yang beras udah gitu ya? iya, Ya. Dia jatuhnya nasi juga ya, karena dia udah kering. Tapi dia nggak panggil nasi. Dia panggil apa? Apa namanya? Apa? Apa ya namanya? Gipang. Ah, Gipang. ya. Oh, kayak bipang. Berteh. Oke. Berteh. Oke. Sampai nasi ya. Karena Lord Adi tadi lapar, dia minta tambah nasi. Ini adalah nasi Nggak, saya bukan combrang. lapar tadi kan. Jadi masalahnya tadi kita jalan jauh, hujan, dingin. Jadinya? Jadi perut tuh otomatis aja. Iya kan lapar Biasanya nggak ada itu. makan. Namanya lapar. Iya tuh. Baru kenal nih, ketemu kedua udah tak gaprak dah. Tuh bumbu hitam, Wih, enak ya nasinya. nasi kecombrang. kayak heran sama semua hal. Ini bebeknya enak deh. Rasanya khas banget ya. Iya. Kayak strong gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak nggak lagi konten, kayak lagi di review makanan ya. Oke. Tapi ini serius, ini kayaknya cabai gede banyak. Ya, jadi nggak sepedes yang Saya tadi. bukan mau menjatuhkan siapa ya. Nggak apa-apa. Gak ada niat juga. Cuma honestly review ya. Ya. Boleh kan? Boleh. Kalau nggak boleh saya bagi tahu yang fake-nya. Ini pedas banget sih serius. Ini gila pedas deh. Kurang pedas ini berarti ya. Ngomong fake review tadi. Selama Anda di MasterChef. Bawa MCI. Itu Lord Adi ikhlas nggak juara 3? Oh, astaga keikhlasan ya. Iya. Maksudnya Lord Adi merasa. Oke, kalau kita bicara ini ya. Ya. Kita ada 2 versi ya. Ya. Oke. Versi pertama, kalau bicara tentang seorang yang berkompetisi ya. Ya. Dia dapat juara ketiga, juara 4, pasti dia nggak ikhlas. Oh, iya. Karena dia telah berusaha ya. Pengen juara 1 pastinya. Ya pasti. Nah. Ya udah. Tuh masalahnya apa?
Bukan, maksudnya Lord Adi merasa Lord Adi juara 3 itu udah keputusan mereka yang benar. Oh, keputusan itu benar atau tidak? Enggak. Rasa dipalsukan atau gimana ya? Ya. Kan ada waktu itu ratingnya secara debat capres kalau nggak salah. Jadi harusnya Anda bisa dipertahankan. Maksudnya kenapa saat Anda gugur Anda merasa ada sesuatu nggak? Apa emang lagi nggak enak aja masakannya waktu itu? Ya karena yang di-highlight waktu itu kita cerita tentang apa tadi ya? Masalah MCI. Ya MCI, Anda kan juara 3. Ah, Anda merasa itu keputusan yang benar apa? saya makan dulu ya. Ya. Kayaknya soalnya berat sih. Nah, Apa? jadi nggak lalu mau makan yang gimana ya? Bapak kan udah lewat juga. Kita bukan mengadu domba. Mungkin di waktu itu ya. Ya. Secara spontan gue rasa ya, oh shit man, mungkin karena cendol gue asin waktu itu ya. Nah, tapi mungkin dalam satu hati lagi gue rasa macam, ini Chef Juna lihat ya? Chef Juna? Itu ada di belakang. Enggak, jadi gue merasa kayak macam, kenapa curi itu dia makan cendol tuh ya terpisah. Oh. Kan seharusnya kayak Harusnya cendol itu dimakan bareng Pak. secara kesatuan. Oke. Nah, Itu di ecer gitu ya? ya. Dipisah-pisah ya? Nah, jadi ya mungkin di situ aja ya. Merasa Nah, sedikit kok bisa ya? Nah gitu aja, nggak rasa macam masa gak trip? Masa Nah? ikhlas? Masa ikhlas? astaga. Nah, enggak, tapi gue merasa gitu aja. Kenapa gitu? Kenapa dia- cara makannya dipisah? Iya, gitu aja sih. Tapi lo tadi nggak interupsi waktu itu? Kenapa kayak, Chef Jun? Gitu. Ya gue malas aja lihat tampangnya kan waktu itu kan kayak gimana ya kan. Bila dia bilang ini lu punya santan nih asin dia kata kan. Oke. Nah asin banget. Jadi gue rasa macam masa dia nggak tahu cendol itu apa ya? Nah kan Mungkin Chef Juna kebanyakan naik motor deh, jadi nggak... kayak maksudnya kayak struktur cendol itu gimana? Iya, iya, Nah iya. cendol itu kan seharusnya kesatuan ya. Tapi balik lagi ya, mungkin juri-juri itu merasa ya secara individu ya, kita rasakan ini individu kan. Nasinya enak gak, bebeknya mungkin dari situ penilaiannya ya. Gitulah Cak. Saya nggak berniat untuk menjatuhkan siapa ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau chef yang lain langsung digabung? Makannya? Chef Nata waktu itu digabung kan. Digabung. Nah, jadi kan Arnold digabung. ya Juna doang nih? Dipisah-pisah? tahu masalah apa dia. Saya pikir juga sih. Masa gara-gara itu kalahnya? Iya, nggak. Peserta lain gimana waktu itu? Yang pada lain saat- oke, bagus. Oh, bagus Cuma ya? kita nggak bisa merasa makanan peserta lain, itu masalahnya. Iya juga ya. Jadi kalau bisa mencoba ya mungkin kita bisa pertikaikan. Bisa dibawa ke mahkamah Enggak. MK kan. Enggak sampai MK. Sampai MK. Jadi karena di MasterChef itu kita nggak bisa nyoba masakan orang lain, jadi kita nggak tahu juri beneran apa enggak. Iya. Tapi kalau menurut Anda juri jujur nggak? Waduh, ini soalannya. Seharusnya juri itu jujur ya. Seharusnya ya. Karena juri kan udah berapa ya? Menjadi juri itu kan kita udah berjanji ya. Ya. Nah, Berjanji pada siapa enggak? Hah? DPR aja berjanji di atas Ya, itu dia. kitab. Itu maksudnya kan di awal. Ya. Di awal, kan. Maksud- Itu kan MK kan berjanji untuk setia. Ya. Ujung-ujungnya pilih kemenakan. Tapi awalnya setia kan. Ada bahas Juna takut bahas MK dia orang. Nggak ngerti prioritas. Nah, jadi maksudnya itu kan contoh. Enggak ada bahas Juna jangan. Tapi MK pilih ponaan. Ada. Enggak, itu contoh contoh. kesetiaan. Oke, Maksudnya kita oke. berjanji itu. Ya, Kan? ya, ya. Gitu. Ini sambal ancol. Ini harusnya lebih pedas. Ini kelihatan nih pedasnya. Oke. Lanjut kita makan dulu, habis itu kita tonton video. Nah, sambil tonton video. Jauh.
apa Cok? Tikus. Cok, tikus goreng goblok. Tuh, cuci tangannya di situ. Coba mundur lagi, Cok. Mundur lagi, Cok. Ini maksud saya. Di sana cuci tangannya di masakannya gitu. Tuh. Itu bukan cuci tangan. Tangan gimana nih? Kalau kita lihat memang cuci tangan. Iya. Tapi maksudnya membersihkan bumbu-bumbu yang ada. Nah, supaya rasa itu komplit. Anda tuh jangan terlalu menilai sesuatu apa yang dilihat. Harusnya itu bukan cuci tangan. Nah, sama kayak MCI kan, orang menilai apa yang dilihat. Eh. Kenyataannya berbeda. Maksudnya nggak adil lah, Jay. Hah? Dia selanjutnya. Wah, ini goblok sini. Coba, Anda sebagai chef tolong jelaskan. Tolong jelaskan apa gunanya? Apa gunanya? Anda dari tadi kan membela orang Vrindavan. Tadi kan cuci tangan, itu bukan cuci tangan, itu ngabisin bumbu. Kalau ini apa penjelasan Anda sebagai chef? Nah, Apa? Mau ngeles apa lagi? jadi Ya. waktu itu ada interview sama orang ini ya. Jadi dia bilang, Ngomong datar, jadi kita nggak tahu nih asli apa enggak nih. enggak, jujur dia bilang ya. Ya. Sekarang Bapak mau saya pakai kaki atau pakai ini? Ketek saya kan. Nah, Oh. nah kan dia kan handicap. Oke. Nah, jadi kan dia kata saya ini susah Oke. mau meniaga gimana kan. Oke. Nah, sekarang pilihannya dua. Sama ada saya leperkan dia pakai kaki Ya. atau pakai itu. Oh, make sense juga ya karena dia nggak ada tangan. Anda sebagai itu nambah asem nggak kira-kira ada? Kalau gue nggak makan duduk. Nah, Oke. Ada lagi videonya? Terakhir. Ya, coba. itu parah sih. Ah, Oh, ini yang lagi rame juga nih. Ini Kiki yang bantuin Belinda. Tapi Kiki yang kalah Lihat gitu. Belinda lumayan Bagaimana pendapat Anda? Anda pernah nggak di MasterChef saling bantu. saling membantu gitu? Pernah waktu pertama gue bikin rawon, Ya. gue kan nggak tahu rawon itu apa ya. Itu nggak tahu rawon, cu. Iya memang benar nggak tahu. Karena di Malaysia ya lama. Iya, jadi kan Oke. challenge-nya perbaiki rawon ini. Oke. Nah, jadi gue mikir juga rawon itu apa sebenarnya Ya. kan? Gimana kondimennya semua ya? Ada Dibantu. juga yang bantuin gue. Tapi kalau Gimana? Lord Adi ngebantu orang pernah? Pernah. Sebel nggak kalau yang dibantu ternyata yang juara? Ya, seharusnya kita bangga sih. Kita udah bantu dia juara kan bagus ya. Masa kan bukan kalau gini, kalau peserta lain nih, ini Belinda kan nggak bisa sampai dibantu sama Kiki. Berarti kan secara skill nih, masa kalah sama yang lebih di bawah skillnya begitu? Kalau dari sini ya, Kayaknya soalnya menjebak sih. Tapi gini ya, seorang chef itu ya ada bijak nih sepertinya. belum tentu dia punya semua skill. Oh, Oke. Nah, terutama skill buce. Buce ini skillnya susah ya? levelnya udah tinggi ya. Iya. Bucor. Contoh buce ikan, potong bebek, potong lem itu kan skillnya udah di atas. Jadi nggak semua orang butchernya termasuk skill yang susah. Ya, tapi seharusnya Kiki kayak gimana ya? Kalau gua dia seharusnya ngomong ke juri nih. Ngomong gimana tuh? Kalau dia menang di waktu ini ya, waktu ini bukan juara satu, waktu Ya. ini. Kiki harus bilang, lah gue yang potong lem dia gimana dia bisa menang? Seharusnya Kiki bilang gitu. Iya harusnya. Tapi kan ini akhirnya ya dia kalah di sini kalau saya. Ini Lem dia kalah? Iya ini grand final. Oh ini grand final. Anda nggak nonton MCI lagi setelah kalah? Setelah juara? saya dikeluarkan. Langsung blok, unfollow. Tapi kalau menurut Anda dari ketiga juri MasterChef selama Anda kompetisi, Waduh. siapa menurut Anda yang paling kalau dia lagi komen tuh Anda dalam hati kayak anjir lu sok tahu lu gitu. Tapi ini oke kita balik di situasi. Gue balik di situasi. Sebenarnya penjurian itu ada dua perkara ya. Kalau Oke.
Karena gue pun pernah jadi juri juga kan. Oke. Nah, Kiki menolong si Belinda ini, Ya. mungkin dia pengen apa ya? Caper. Pengen dapat Nggak tahu. poin. Ya, mungkin dia mau coba PDKT sama Belinda atau gimana ya. Nah, gue pun nggak tahu, tapi intinya persoalannya kenapa ditolong? Iya juga ya, kalau dia Nah, mau juara harusnya jangan Kan ditolong. kompetisi ya, contoh kan si Marquez sama Rossi. Ya. Rossi jatuh, masa Marquez berhenti dulu? Bangun bro. Tapi salah siapa di sini? Iya, salah Kiki sendiri ya. Salah dia sendiri dong. Iya. Jadi ya tapi intinya orang pada membanding-bandingkan kayak itu kan berarti menunjukkan skill Belinda kurang. Tapi kalau menurut Lord Adi tadi mungkin dia ada lemah di bacer tadi. Tapi mungkin kita nggak, karena kita nggak ada di lokasi, kita nggak tahu hasil Iya. masakannya seperti apa. Kembali pertanyaan saya tadi. Serius nih topik ini kita. Dari 3 juri tadi. Nah, oh masuk lagi. Ya? Masuk Jadi gua lagi, cerita belum nih ya? beres. Gua Enggak cerita usah, tentang ini nggak lagi usah ya? ceritain deh. Ada lagi dikit yang mau bahas. Enggak usah, udah cukup. Dari 3 Kayaknya juri. lainnya beda ya. Dan Saat- lagi King yang Belinda ya. Saat Anda jadi peserta, tiga juri kan ngomong tuh. Gak ada video lagi. Nggak ada, udah cukup. Sabarnya nggak? udah cukup nih. Sudah cukup. Ini terakhir. Ada nggak jadi ketiga juri itu yang kalau ngomong Anda dalam hati kayak anjir lu sok tahu lu ini Ya masakan poyo gue. gitu ya. Iya, yang Kalau aduh, bahasa Melayu ini kan poyo, poyo poyo. lalu. Ya, ada nggak? Pernah sih. Pernah. Nah, ada pasti ada. Ada lah. momen itu ya? Kadang-kadang kita masak udah benar ya. Mm-mm. Tiba-tiba dia bilang, ini, cakap, poyo banget, lu sok tahu lu. Ya. Siapa tuh? Oh nama nggak bisa disebut. Oh, nggak bisa. Nah, tapi ada. Ada ya, Bahkan ke semua juri pun pernah gue bilang gitu ya. tapi nggak langsung. Nggak dalam hati bro. Masa lu gue bilang ke depan juri, sok tahu lu kan. Hai. Kapan lu makan ini ya? Poyo Oke. lu, poyo. Aduh. Nah, Aduh. Oke, jadi jadi ada lah beberapa kali itu merasa begitu ya. merasa begitu ya. Padahal kita udah bikin, Terbaik lah ya. ya bukan terbaik ya. Kadang-kadang Berusaha sebaik mungkin ya. dish yang kita keluarkan itu mungkin diorang belum pernah lihat. Oh. Dan maksud gue ya sejago-jago seorang juri ya, nggak mungkin dia pernah mencoba makanan yang satu dunia ya. Oke. Nah mungkin ada satu-satu yang dia belum pernah coba Iya, atau iya. pernah lihat tapi belum pernah tahu. Tapi dia belum pernah Ya, lihat, belum pernah coba, ngomong tapi sok tahu. ngomentarin. Ya, Oke. ya, tapi dia memang harus komentar, itu yang bahaya itu. Oke, jadi Jadi sok kita- tahu gitu kan. Buat Sok teman-teman, tahu sih. buat teman-teman yang penasaran, tinggal lihat video tayangan ulang MasterChef. Masakan apa yang ada juri nggak tahu, berarti itu yang juri poyo. Oke, kembali ke konklusi. Kalau menurut Lord Adi sendiri, MasterChef cukup adil nggak penjuriannya? Wow. Atau setidaknya nggak kan ada orang yang bahas-bahas ini Cindo selalu juara, Cindo selalu juara. Ya itu benar sih, karena yang memang. Tapi apakah faktor Cindo itu memang diprioritaskan, kita nggak tahu. Yang jelas Cindo bagus menyuplai HP murah, TV murah, saya bagus dan servis murah. Tapi kalau ini kan ada penggiringan opini bahwa wah ini nggak adil MasterChef. Kalau menurut Anda sendiri sebagai yang pernah di sana? Kalau masalah nggak adil, kita nggak tahu ya. Ya jangan ngomong adil ataukah penilaiannya sudah cukup apa ya? Kan katanya apakah yang dipertimbangkan kalau menurut Lord Adi, apakah pertimbangan tampang itu perlu dalam? Enggak sih, guys. Kemarin aku telepon Arnold, enggak ada pertimbangan tampang. Tapi follower. mungkin iya tuh tampang tuh faktor ya. Anda kalau tampang kalah Karena gua waktu kalah di di galeri- awal harus Anda. Iya, waktu di galeri kan semua orang udah dapat iklan ya. Ya. Tapi gua sampai top 3 pun belum dapat. Ya. Jadi bener nih, tampang ini ada faktor nih. Anjay, apa hubungan masak Masa? dengan tampang ya? LPG nggak masuk. Endorse LPG nggak dapat waktu itu. Enggak. Nggak dapat. Dengan kata LPG ya. Nah, sabun busa penghilang daki pun nggak dapat. Sabun busa ini bahasa Malaysia. Sabun busa penghilang daki. Oke, jadi kalau adil atau nggak adil tuh ya nggak bisa dinilai dalam Subjektif lah. Subjektif ya. Bisa dibahas lebih panjang kan. Tapi Anda belum jawab tadi. Apa? Anda juara 3 ikhlas apa enggak? Atau Anda masih
Anjir gara-gara cendol. Lihat Chef Juna sebel nggak? Anjir lu harusnya makan semua cendol bro, jangan santannya doang. Masih ada rasa, gua harusnya bisa juara 1. Masih ada rasa gitu. Iya. Rasa itu pasti deh. Pasti ya. Karena kita kan gua kan berjiwa kompetisi. Iya, iya. Dulu dari kecil main olahraga kompetisi terus ya. Oke. Main bola, lomba lari. Nah, pasti merasa gitu ya. Kok gitu gara-gara cendol gitu aja ya. Memang sampai sekarang ya dendam enggak. Oh enggak. Tapi sakit hati ada kok dengan. Kalau lihat cendol sebel nggak? Kalau lihat orang jualan cendol. Iya, begitu. Jadi yang pertama gue lihat tuh Juna ya kan di situ. Lihat orang jual cendol kebayang Juna. Iya, Chef kadang-kadang Juna, makan semuanya. karena itu lucu sih bagi gue kan. Iya, iya. Masa lu ya udahlah. Kan. Oke, saya sih saran Master Chef Dibubarkan. jangan dibubarkan. Anda sebenarnya itu bukan, saya tidak menyuruh dia loh. Dia sepertinya dalam hati. Aku bertanya. Dalam hati. Kenapa langsung dibubarkan? Sepertinya itu isi hati Anda yang sebenarnya kan. Enggak, aku bertanya sih dibubarkan atau gimana. Semoga kalau ada Master Chef ke depannya kalau bisa nih. Jangan cindo lagi. Bukan. Maksudnya gitu. Nggak ada peserta cindo. Hah? Nggak ada peserta cindo. Enggak, yang dimenangin nanti jangan cindo. Oh. Misalnya ras orang Batak. Tapi pas dibuka tetap cindo. Pakai topeng dia. Tetap saya Samuel namanya. Oke. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih Lord Ade. Udah selesai aja. Udah selesai dari tadi, udah sejam nih, Bro. Nanti habis Bukan 20. nambah lagi dong? Bisa ini. Kayak orang bertamu dia, Bro. Nah. Oke, terima kasih Lord Ade. Semoga sukses selalu. Jangan lupa ditonton konten-kontennya dia di YouTube-nya lagi vakum sekarang ya. Ya, enggak vakum-vakum juga ya. Cuma lagi Malas aja ya. malas sih. Oke. Nah. Jangan lupa ditonton di YouTube-nya di Lord Ade. Sampai ketemu di Tahan Sabar selanjutnya.